kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Eri Poniati SPD, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Bedas yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita akan mengikuti satu kegiatan pengimbasan dari teman kita Bu Eri yang sudah mengikuti feedback terkait dengan peningkatan kompetensi guru BK di khususnya Kabupaten Semarang, umumnya di seluruh wilayah Indonesia, karena program ini merupakan salah satu program prioritas dari Bapak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain yang selama ini sudah kita dengarkan terkait dengan PM 7 kebiasaan Indonesia hebat, maka salah satu diantaranya adalah peningkatan kompetensi guru BK. Tentunya ini menjadi skala prioritas, tidak lepas dari keprihatinan dari semua pihak, khususnya kita Dewan Guru yang senantiasa menghadapi anak-anak yang saat ini penuh dengan tantangan, penuh dengan dinamika, dan juga penuh dengan permasalahan, baik itu yang terjadi di sekolah, terjadi di lingkungan, bahkan terjadi di media sosial. Maka tentu tidak perlu kami lebarkan sambutan ini. Mari bersama-sama kita ikuti pengimbasan peningkatan kompetensi guru BK, karena kita semua yang pada prinsipnya adalah juga guru BK. Karena tugas kita selain melakukan kegiatan pembelajaran juga melakukan kegiatan pendampingan dan bimbingan kepada peserta didik. Yang akan disampaikan dari adalah berbagi praktek baik 7 jurus BK hebat. Pak Menteri suka angka 7, ada 7 kebiasaan Indonesia hebat, ada 7 praktek baik, 7 jurus BK hebat. Silakan nanti semuanya bisa memperhatikan yang disampaikan Bu Eri. Bila ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Dan tentunya yang saya harapkan adalah implementasinya ketika kita melakukan pendampingan dan pembimbingan kepada peserta didik kita. Dengan demikian, harapan saya semua kompetensi Bapak Ibu dalam BK dan pendampingan anak-anak didik kita menjadi lebih baik dan meningkat demi kebaikan anak-anak kita. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Semoga masih ada sisa-sisa semangat setelah tadi mengajar beberapa jam dan saya ini minta waktunya untuk melakukan job training atau OJL sebagai tindak lanjut kegiatan saya beberapa waktu lalu mengikuti pelatihan Cafasda Kabupaten Semarang yang saya lakukan 4 hari di bulan September di Solo selama 4 hari.
Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Berges, yang saya hormati teman-teman sejawat, Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMP Negeri 2 Berges, saya ucapkan banyak terima kasih pada kesempatan siang hari ini. Saya diberikan waktu untuk melaksanakan berbagi praktik baik di SMP Negeri 2 Berges ini. Mohon maaf, bukan berarti saya ingin menggurui Bapak Ibu guru semua. Saya yakin Bapak Ibu lebih berkompeten di bidang ini. Namun ini adalah salah satu tugas lanjutan saya yang harus saya lakukan, karena pada beberapa minggu lalu saya sudah melakukan OJL atau on the job learning bersama dengan 2 kelas di kelas 9, yaitu kelas 9B dan kelas 9D. Itu saya lakukan juga untuk kebutuhan pemenuhan tugas dalam LMS saya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita beri afirmasi positif dulu nggih untuk diri kita nggih. Boleh? Boleh. Jangan tegang nggih Bapak Ibu. Bisa mengikuti instruksi saya nggih. Bapak Ibu semuanya memejamkan mata dengan memegang dadanya. Ya, bisa memejamkan mata dan memegang dadanya. Pak Raka, memejamkan mata dan memegang dadanya. Ikuti apa yang saya ucapkan ya Bapak Ibu. Nanti sambil dipokok dadanya. Ikuti nggih? Siap. Tarik nafas, lepaskan. Baik. Diikuti nggih. Tubuhku, terima kasih ya. Selalu ada di saat aku lelah. Selalu ada di saat aku susah. Dan selalu ada di saat aku bahagia. Tubuhku, aku minta maaf. Kadang saya memaksamu untuk pura-pura kuat, padahal kamu sudah lelah. Aku sehat, aku kuat, aku bahagia. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini masuk hati, masuk pikiran, dan saya lakukan. Terima kasih tubuhku. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu, itu adalah salah satu afirmasi positif untuk diri kita. Kita sebenarnya sudah tahu kalau bahwa kadang diri kita itu lelah, tapi kadang kita sering memaksakan untuk tetap bekerja. Yang seorang ibu tetap harus bertugas sebagai ibu, yang seorang ayah juga harus bertugas sebagai seorang ayah. Jadi sesekali berilah afirmasi positif. Kalau perlu diberi yang agamanya muslim, bisa dibacakan Fatihah untuk tubuhnya. Itu bisa menjadi afirmasi positif untuk diri kita. Baik, mengapa harus guru BK? Kenapa bukan guru IPS, atau kenapa bukan guru matematika, kenapa bukan guru bahasa Inggris? Hal ini karena berfokus pada uniknya perkembangan siswa yang secara holistik meliputi potensi diri, emosi, resiliensi, konsistensi, koneksi sosial, kolaborasi, dan penataan lingkungan belajar. Hal ini yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Jadi kemarin saya melakukan 2 implementasi kepada siswa, karena tugas saya memang harus mengimplementasikan 2 jurus kepada siswa. Saya mengambil jurus kenali potensi dan juga kelola emosi. Sebelum kita ke sana, kita bermain dulu, Bapak Ibu. Ini nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok. 1, 2, 3 sampai Pak Virus. Saya kasih kelompok yang di open box. Untuk yang kelompok Bu Arun sampai dengan Pak Ana, saya kasih kotak black box. Aturannya untuk yang open box
boleh memilih apa yang ada di dalamnya. Tetapi untuk yang dapat blind box, silahkan mengambil satu, tidak boleh ditukar. Paham gitu pertanyaannya nih? Ya, silahkan mengambil satu dan tidak boleh ditukar. Mungkin saya bisa dibantu Pak Sabin. Pak Faisal mohon dibagikan. Dibuka boleh, terus dibagikan satu-satu. Jadi tidak boleh pilih. Barang-barang. Kalau yang itu boleh yang open box boleh memilih. Dia Bu Arum ikut ke kelompok Brainstorm. Ya, dia Bu, ya, yang jelas dia. Tapi ada satu orang yang bisa ke sana. Ya, Bapak juga mengambil dari dibagi. Baik, kalau itu sudah mendapatkan semuanya, oh belum? Dari yang open box sudah mendapatkan kartu-kartu cantik. Oh yang sini belum ya ini satu dari dua nih. Sama jaringan juga ambil. Sudah semua belum? Baik. Saya minta yang dari open box. Silakan. Ada yang berwarna hijau. Kenapa ngambilnya hijau semua ya? Ada yang berwarna merah? Merah. Oke, silakan dibaca Bu Ari. Ya. Ya namanya Raffi Ahmad, boleh. Raffi Ahmad, sering tidur di kelas, pernah ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Baik. Reaksi Bu Ari ketika menghadapi anak yang ketika pelajarannya Bu Ari tidur di kelas, apa yang Bu Ari lakukan? Reaksinya ketika mendapati anak tersebut seperti itu? Untuk saya sendiri yang pertama mungkin dikasih teguran dulu. Kasih teguran, baik. Kemudian sudah Yang pertama. Untuk terus yang pertama, kemudian kemudian Yang pertama kali. ya. Kalau dia tidur lagi Bu, reaksi dengan anak tersebut? Kedua kalinya suruh keluar cuci muka. Suruh keluar cuci muka. Ketika masih ada seperti itu lagi dan anak yang sama, Raffi Ahmad lagi yang melakukan seperti itu, jaringan yang jaringan lakukan apa? Saya biarkan dia tidur. Luar biasa. Kemudian Bu Puspita dapat warna apa gitu? Hijau. Boleh Bu disampaikan? Oke. Untuk yang saya dapatkan ini Riko mampu memimpin sebuah organisasi humble. Riko mampu memimpin organisasi dan humble. Ketika panjenengan mendapatkan anak seperti itu di dalam kelas, reaksinya bagaimana? Kemungkinan ketika ada anak seperti ini akan saya pilih menjadi ketua dalam kelompok. Oh baik, berarti kan Bu Puspita reaksinya senang ya mendapatkan anak seperti itu ya? Ya, oke. Yang mendapat kartu kuning ada? Ya, oke, Bu Sela, boleh. Silakan dibaca. Ini di sini Paundra selalu ingin menjadi pemimpin. Kalau ingin jadi pemimpin. Paundra. Reaksi Bu Sela ketika mendapatkan anak yang seperti itu bagaimana Bu? Sebetulnya ini bagus ya Bu, tapi ya ketika ada anak yang ingin selalu menjadi pemimpin ada negatifnya juga. Oke, sekarang kita beralih nih Bapak Ibu. Kita beralih ke yang blank box. Adakah yang tadi mendapatkan kartu yang sama yang sudah dibacakan Bu Ari? Yang atas nama Raffi Ahmad. Oke. Bu Ambar mendapatkan? Raffi Ahmad sering tidur di kelas, pernah ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Baik, coba dikasihkan Bu Tata. Apa yang didapat Bu Tata? Komeng tidak mampu bergaul, menutup diri dengan teman, suka berbicara kasar, merasa paling jagoan. Baik, Pak Fajar.
Muhammad. Rajin belajar udah betul. Baik, Pak Zen. Zulaika memiliki bakat menyanyi. Oke, Pak Ana. Mampu memimpin sebuah organisasi yang baru. Mampu memimpin sebuah organisasi, Pak Samir. Insu, kurang disiplin, sering datang terlambat, suka melawan dengan guru. Satya. Terakhir, Pak Sur, apa? Thomas, sering murung dan kurang percaya diri. Baik, Bapak Ibu, apa yang dapat kita ambil dari permainan ini? Kita refleksikan. Apa yang dapat kita ambil? Karakter yang bisa dimiliki peserta didik, ya. Potensi. Ada lagi? Guru mempunyai Ini gimana sih, Pak? Ya, pakai Guru harus memikirkan solusi menghadapi siswa yang punya karakter bermacam-macam. Nah, ini poinnya dari refleksi tadi. Ketika kita pertama kali mendapatkan siswa PPDB, itu seperti ini nih Bapak Ibu, black box. Jadi ada yang nakal, ada yang pinter, ada yang berkompetensi, ada yang memiliki bakat macam-macam, ada yang memiliki karakter anak-anak seperti ini. Jadi mau tidak mau kita harus menerima anak yang dalam seperti kasus ini, gitu. Tapi ketika kita sudah mengetahui kompetensinya, seperti yang di open box, misalkan Bapak Ibu tahu di situ tadi ada anak yang warnanya merah, warnanya anak bermasalah nih, ditukar betul. Tadi di situ ada yang merah, aku yang hijau, aku yang hijau. Satu bebek yang merah, yang dua yang lain hijau, oke? Iya. Karena yang diinginkan adalah anak-anak yang baik. Padahal di sini kita di sini Bapak Ibu, kita memiliki anak-anak yang unik. Mau tidak mau, kita harus siap menghadapi anak-anak tersebut. Dan bahkan di awal itu kita tidak pernah tahu potensi yang mereka miliki itu apa, betul betul? Ya. Kalau kita tidak melaksanakan tes atau asesmen di awal, kita tidak pernah tahu dia gaya belajarnya apa, kecerdasannya dia apa, kemampuan dia di bagian mana, itu kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu kita diminta untuk melakukan asesmen di awal. Oke. Biasanya kita di tahun ajaran baru ini keuntungan kita Bapak Ibu, kita sudah melakukan asesmen melalui tes Aku Pintar. Ya, ada gaya belajar, ada kecerdasan, ada riasek dan lain sebagainya. Itu banyak sekali macam-macam tesnya. Kita diuntungkan dari situ. Tetapi dioptimalkan buat Bu Yuni. Mohon disampaikan. Ketika sudah mendapatkan hasilnya, apakah sudah optimal sesuai dengan hasil yang ada dan diterapkan di kelas? Mohon disampaikan. Terima kasih untuk hasil gaya belajar dan lain sebagainya yang sudah kita lakukan. Mungkin tetap semua guru itu ingin mengaplikasikannya ya itu, tetapi mungkin juga banyak kendala yang harus dihadapi Bapak Ibu guru, apalagi di lingkup SMP itu kan satu guru saja harus menghandle banyak kelas, sehingga paling tidak satu guru saja harus sudah menghandle sekitar 6 kali 30-an, 180 sampai 200-an siswa, sehingga mungkin guru juga salah satu kelemahannya di situ. Kalau keinginan saya yakin semua guru pasti sebenarnya ingin bisa memanfaatkan itu untuk mengajar. Gitu. Terima kasih Bu Yuni. Oke, kita diuntungkan sebenarnya sudah melakukan tes itu. Apabila bisa digunakan dengan baik, itu hasilnya pasti itu akan luar biasa, akan maksimal jika disampaikan kepada diterapkan di dalam kelas. Namun keterbatasan kita itu membuat hal tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, kenapa saya memilih materi kemarin ada potensi dan mengenal emosi, itu yang saya harapkan agar mereka itu paham dengan dirinya, mengenali dirinya. Baik Bapak Ibu, ini adalah latar belakang kenapa Cafasda diminta untuk melakukan praktik baik. Cafasda itu calon fasilitator daerah yang sedang saya lakukan saat ini, yaitu untuk menanggapi tantangan psikososial
yang kompleks. Murid saat ini menghadapi berbagai tantangan psikososial semakin rumit, mulai dari tekanan akademik, dampak negatif media sosial, hingga kesulitan dalam pencarian jati diri, yang semuanya mempengaruhi kesejahteraan mental dan karakter mereka. Bapak Ibu, yang ada di kelas itu biasanya kalau anak-anak yang bermasalah itu sudah jelas mentalnya dia itu terganggu, entah didasari oleh faktor keluarga. Ini saling berkaitan Bapak Ibu. Jadi di sini ada aspek psikologis, itu ada kesehatan mental, ada emosi, ada pikiran dan perilaku. Kadang anak-anak yang berperilaku abnormal di dalam kelas itu pasti dilatar belakangi sesuatu. Nah, yang perlu kita tahu adalah sesuatunya ini. Jadi tidak semua anak yang bermasalah itu berasal dari dalam dirinya, tetapi pasti ada faktor yang mempengaruhi itu. Dari dalam dirinya juga ada, tetapi faktor lain yang mendukung itu banyak sekali. Kadang orang tuanya yang sibuk kerja, lingkungan pabrik yang dari pagi sampai sore baru ketemu orang tuanya, terus orang tuanya broken home atau mereka bercerai, terus kadang anaknya sering melihat orang tuanya bertengkar, itu sangat mempengaruhi faktor psikologis mereka. Jadi aspek psikologis itu sangat berpengaruh pada diri siswa. Terus kemudian yang kedua, menguatkan kompetensi guru secara holistik. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi seluruh guru, tidak hanya guru BK, dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang inovatif, inspiratif dan berdampak positif. Hal ini relevan mengingat adanya guru mapel dan guru wali di sekolah. Bapak Ibu kemarin sudah mendapatkan job disk untuk jadi guru wali siapa saja ya? Ya. Guru mapel dan wali kelas atau guru wali memiliki peran strategis sebagai pendamping pertama dalam pembinaan karakter kesejahteraan psikologi siswa. Kenapa pendamping pertama Bapak Ibu? Karena setiap hari Bapak Ibu yang menghadapi anak-anak secara lebih intens. Jadi ketemunya intensitas ketemu dengan anak-anak lebih sering. Kejadian yang terjadi di kelas itu yang mengetahui juga Bapak Ibu. Kalau panjenengan tidak bisa menjadi pendamping atau tempat berkeluh kesah mereka pertama, itu tidak akan optimal. Jadi kalau ada anak yang itu didampingi dulu, dirangkul dulu. Oleh karena itu diberikan materi ini. Jadi panjenengan juga bisa berperan ketika akan menjadi pendamping untuk mereka. Yang kedua, penggunaan 7 jurus BKIB menjadi langkah kolaboratif untuk memperkuat layanan pendidikan yang holistik atau menyeluruh. Kemudian ini tadi sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Apakah permainan open box dan play box tadi bisa memberi gambaran Bapak Ibu semuanya mengenai karakter dan emosional siswa yang muncul pada saat ini? Ya, bisa memiliki gambaran ya. Jadi anak-anak yang memiliki warna merah itu berarti anak-anak yang perlu pendampingan. Anak-anak yang memiliki kartu kuning tadi itu berarti anak-anak yang butuh diwaspadai. Seperti yang dikatakan Bu Sela tadi, anak ini tidak apa-apa sebenarnya, tetapi kalau dia menjadi pengen pemimpin terus kan berarti dia egosnya tinggi. Ya. Terus ada yang anak yang kuning, yang hijau. Hijau berarti apa? Aman. Dilepas gitu aja anak itu bisa jalan. Tetapi kita kan dalam satu kelas 32 anak itu tidak bisa memilih. Mau tidak mau kita dihadapkan dengan anak-anak yang seperti itu setiap harinya. Pasti selalu ada ontran-ontran yang mereka lakukan untuk membuat emosi panjenengan naik turun. Baik. Kemudian ini refleksi untuk Blackboard tadi. Keberagaman karakter siswa dalam satu tempat tanpa ada pengelompokan jenis. Tadi kan berarti sudah jelas ya. Yang kedua open box. Warna di dalam kartu itu sudah dibedakan. Jadi yang hijau itu aman, yang merah itu waspada. Terus kemudian kita masuk di konseptual. Guru mapel atau wali kelas, guru wali bersama dengan guru BK harus memahami keunikan dan keberagaman serta setiap murid baik dari segi kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kepribadian. Emosi yang tidak terkendali itu membuat murid sulit fokus dalam belajar dan rentan konflik dengan orang lain. Itulah kenapa saya memilih materi
Kemudian ini untuk jurus yang pertama yang saya lakukan di kelas 9D. Ya. Pelaksanaan implementasi ini saya lakukan pada hari Sabtu 11 Oktober dan yang kelola emosi saya lakukan pada hari Rabu 15 Oktober. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama untuk yang mengenali potensi agar murid itu mengenali siapa jati dirinya. Jadi mengetahui kemampuan yang mereka miliki. Murid mampu menggali potensi yang dimiliki. Kemudian murid juga mampu mengeksplorasi atau mengembangkan potensi terbaiknya melalui teknik asesmen. Yang kedua, untuk tujuan yang mengelola emosi, siswa mampu mengekspresikan emosi secara tepat, mampu mengelola emosi dengan baik sehingga siap menghadapi tantangan belajar di kehidupan sosial masa depan dengan lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, ini adalah proses kegiatan OJL yang saya lakukan. Kenali potensi yang pertama, implementasi kepada siswa kelas 9 melalui asesmen bakat dan minat. Murid diarahkan untuk memahami keunggulan serta arahan pengembangan dirinya dengan ARKA atau aksi, refleksi, konsep, aplikasi. Seperti tadi kan saya sudah melakukan aksi. Aksinya saya membagikan black box, saya sudah meminta untuk refleksi dan saat ini kita masuk di konsep. Ya. Terus aksi yang saya lakukan waktu itu saya membagikan kepada anak asesmen yang sudah pernah dikerjakan. Tetapi saya minta untuk mengerjakan lagi. Ternyata mereka hanya mengerjakan ya sudah sambil lalu dikerjakan saja. Tapi tidak dipahami. Tidak dipahami apa sih gaya belajar itu? Kenapa ada gaya belajar visual? Bagaimana cara mengaplikasikan gaya belajar kinestetik itu? Mereka tidak mempelajari itu. Jadi hanya sekedar tahu, oh ya sudah aku visual, oh ya sudah aku auditori, seperti itu. Oh kecerdasanku ini tidak dilakukan atau tidak diterapkan pada dirinya. Nah Bapak Ibu, ini hasil contoh hasil asesmen gaya belajar. Itu ada kinestetik, kinestetik itu untuk anak-anak yang biasanya lebih banyak kegerak. Itu ada contoh kecerdasan majemuk. Ini hasil saya loh Ibu. Ini ada interpersonal, terus refleks saya itu sosial, interpersonal, konvensional. Itu kalau misalkan panjenengan mencoba sendiri, itu nanti akan merasa oh iya ya, ternyata gaya belajarku ini. Oh iya ya, ternyata kecerdasanku ini. Terus kemarin saya mencoba mengerjakan yang riasek. Itu pemerintahan menentukan karir berdasarkan kepribadian. Jawaban saya sosial, interpretasi dan konvensional. Ternyata memang benar. Interpretasi itu semacam orang yang senangnya bakul. Jadi saya kan memang senang jualan-jualan seperti itu. Jadi memang sesuai dengan saya. Yang belajar saya juga kinestetik. Kalau suruh mendengarkan itu jadi ngalamun. Kalau disuruh membaca saya juga tidak bisa paham. Jadi saya harus praktek. Kalau tidak praktek saya tidak bisa. Nah itu adalah macam-macam contoh hasil asesmen. Refleksi, saya mengajak murid untuk merefleksikan hasil tes yang sudah mereka lakukan. Konsepnya, saya menyampaikan tipe gaya belajar serta mengaplikasikan 8 tipe kecerdasan. Kemudian memetakan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Aplikasinya, murid membuat rencana pengaplikasian gaya belajar sesuai dengan hasil asesmen. Kemudian murid merancang rencana karir sesuai dengan kecerdasan majemuk dan riaseknya. Mari kita coba Bapak Ibu. Kelihatan Bapak? Kita coba mengenal gaya belajar. Panjenengan itu ada beberapa poin, ada 10 poin. Minta tolong Pak Ibu dibagikan ke teman-teman. Disesuaikan dengan panjenengan semuanya. Yang ada dalam diri panjenengan nomor berapa saja. Misalkan lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna dan tulisan. Oh itu sesuai dengan saya, berarti itu saya tuliskan nomor 1. Oke, itu nomor 1. 2. Ditulis nomornya aja loh itu. Ditulis nomornya aja. Nanti akan nampak. Sudah selesai Bapak Ibu? Oke. Bu Caca
3, terus 4, 7, 9. 1, 4, 1 visual, 4 auditory, terus 3 kinestetik, terus 4 ya auditory, terus 7 kinestetik, 9 visual. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk bicara. Jadi bicara itu bisa menguasai beberapa gaya belajar. Jadi tidak coba yang lain, tidak semua orang bisa tiga-tiganya. Kadang karena kalau saya itu termasuk orang yang kalau mendengarkan itu berdasarkan laut. Membaca pun saya tidak bisa paham. Coba Bu Lina, tolong mic-nya Bu disampaikan ke Bu Lina. Nanti semuanya bagian ini. Bu Lina berapa Bu? Saya 1 visual, 2 visual, 5 auditory, 6 auditory, 8, 11. Berarti dominan di visual auditory karena kinestetiknya hanya 1, gitu? Ya betul. Berarti kayak Bu Lina itu lebih dominan di visual auditory. Kalau misalkan disuruh langsung praktek itu bisa juga, cuma dia lebih suka belajar dengan membaca dan mendengar. Oke. Terus satu lagi Pak Sabi, ini banyak banget ini. Mau Pak? Kalau saya nomor 2, 2 visual, kinestetik, 4, 4 5, auditory, 6, 7, 10. 10. Berarti Pak Sabil apa tadi? Kinestetik visual. Iya, jadi auditornya ada beberapa kan saat belajar latihan. Berarti kinestetik visual. Jadi setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Termasuk panjenengan. Mereka hanya tahu tetapi tidak mau mengaplikasikan. Contoh untuk yang saya tadi mendengar ada yang visual, positif visual. Bu Yuni, cara belajar dengan bagaimana Bu? Cara belajar saya lebih senang membaca, membuat catatan, membuat presentasi. Iya. Orang auditory atau visual, kalau dengan visual ya, visual itu seperti itu, senang membaca. Kalau enggak dikasih garis-garis bawah, diberi sticky note, itu orang-orang visual. Tapi kalau orang-orang auditory itu biasanya senang mendengar. Diulang lagi agar telinganya mendengar, dibaca, diulang lagi agar telinganya mendengar. Kalau orang kinestetik, Pak Raka apa Pak Raka? Hasilnya tadi. Aku tidak sudah belajar. Saya auditory. Auditory. Oke, berarti kalau Pak Raka mengaplikasikannya bagaimana Pak? Saya lebih suka mendengarkan daripada Praktek. Iya. Di sini ada Bapak Ibu. Pak, tolong dinaikin. Itu ada strategi pengaplikasiannya. Naik, turunkan. Nah, top. Strategi pembelajaran. Ini yang kemarin saya sampaikan ke anak-anak. Jadi ketika mereka sudah tahu hasil belajarnya apa, itu saya sampaikan kamu memiliki gaya belajar yang visual. Berarti cara belajarmu kamu harus memberi garis bawah, memberi sticky note, memberi warna. Jadi strateginya yang untuk mengimplementasikan itu harus sesuai. Jadi jangan misalkan anak kinestetik disuruh menghafal biar bisa, itu tidak bisa karena anak-anak kinestetik tidak mudah menghafal bacaan. Saya itu yang disuruh menghafal itu sangat rumit. Jadi harus tulis dulu. Iya kan? Kalau disuruh menghafal saya tidak bisa, tetapi harus menulis dulu apa yang akan saya pelajari. Itu akan lebih mudah karena saya orang kinestetik. Lanjut Pak, Pak Ibu. Bapak Ibu, Bisa bertanya sebentar? oh boleh. Saya bertanya sebentar, ini bukan pertanyaan, mungkin ya semacam membuka diskusi mungkin. Oke. Untuk masalah ini sangat menarik karena memang memetakan kemampuan anak itu salah satu dasar daripada bagaimana kita nanti akan
belum. Ya, belum. Bisa nggak kita terapkan ke dalam anak itu? Kalau yang auditori mungkin kasih merah atau apa, yang beberapa yang jadi ada dasar-dasar yang kita bisa cap di anak ini. Mungkin kemampuan belajar dia belajar, atau mungkin yang lagi apalagi sehingga ada beberapa yang bisa kita langsung kenali. Sehingga dengan bisa mengenali itu, akhirnya kita bisa tahu treatmentnya bagaimana yang itu sama saya. Contohnya, ternyata anak satu kelas itu kemampuannya kinestetik. Kita nggak tahu, kita harus ngomel aja, ngomong terus ya. Karena kita nggak dengar itu, kita contohnya enggak. Ketika ada itu mungkin kita bisa bantu, atau mungkin dengan cara yang lain. Tapi saya pikir mungkin lebih baik memang langsung ke lektor. Ya. Mungkin bisa nggak diterapkan? Baik. Terima kasih Pak Sandi. Sebenarnya kita itu sudah memiliki data itu dan di Bu Yuni Ibu sudah ada semuanya. Untuk yang tahun lalu itu sudah diberikan di kelas masing-masing. Di situ sudah jelas ada keterangannya. Misalkan atas nama ini sudah memiliki gaya belajar apa itu sudah ada di Bu Yuni. Jadi sudah nampak jelas di buku itu. Tetapi kalau tidak mau mencari buku itu, ini sudah bisa dijadikan yang tadi. Asesmen tadi, asesmen singkat tadi bisa digunakan untuk mengetahui anak-anak yang auditori atau visual. Nah, jadi tidak perlu mengajarkan gaya belajar lagi. Kalau Anda diberi pertanyaan, siapa yang suka belajar dengan membaca? Jadi itu otomatis dia itu visual. Siapa yang suka belajar dengan mendengarkan kembali? Itu berarti otomatis anak auditori. Siapa yang suka praktek belajarnya? Tunjuk jari. Itu otomatis anak itu kinestetik. Itu aja Pak Sabi. Itu sudah bisa mengelompokkan anak-anak. Baik, lanjut ya Pak. Baik, kita lihat. Tolong mic dikasihkan ke Bu Amber, ahli bahasa Inggris, tolong dibacakan ya. Ini. For our first selection, everybody has to take the same exam. Please find that tree. Tolong terjemahannya. Jujur dan sebenarnya tree. Untuk mendapat seleksi, adil, ya, tiap orang harus menghasilkan ujian yang sama. betul. Tolong panjatlah pohon itu. Untuk seleksi yang adil, kita harus melaksanakan tes yang sama, ya, mengerjakan sesuatu yang sama. Tolong panjat pohon ini. Jika kita melihat yang ada dalam di sini, ini adalah guru. Ini kita ibaratkan murid. Seperti ini kan Bapak Ibu. Kalau si penguin disuruh memanjat sampai boleh. Ikan disuruh memanjat apa bisa? Yang ahli dalam memanjat siapa ini? Burung kan terbang, tapi perintahnya adalah diminta untuk memanjat. Jadi kadang kita itu seperti itu Bapak Ibu, semua dipukul rata, tidak ada pembedaan. Padahal mereka itu memiliki tipe atau kecerdasan ataupun gaya belajar yang berbeda-beda. Dari sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi setiap anak itu tidak bisa disamakan. Jadi mereka memiliki tipe dan kecerdasan yang berbeda-beda. Next Pak. Baik. Ini adalah contoh kecerdasan majemuk. Panjenengan sudah memiliki hasil kecerdasan majemuk apa belum? Nanti setelah ini akan saya bagikan. Untuk hasilnya nanti bisa lihat di ruang saya itu yang tidak kalah itu. Jadi nanti sesuai tidak dengan diri panjenengan. Itu nanti ada. Coba saya diberi satu contoh yang panjenengan kenali. Pak Virus, manakah yang panjenengan kenal? Yang saya kenali yang pertama Bapak Wici Habibie, yang kedua ada Pak Satu saja, itu yang lain untuk temannya. yang paling Megawati. Ya, yang paling kita Megawati. Coba dari yang Andrea kan sudah mengetahui nih Megawati. Kira-kira kecerdasan dia apa? Megawati ini Bu. Itu atlet apa? Atlet voli. Dari ayo Ibu, dari profesi dia, kira-kira dia memiliki kecerdasan apa? Tentunya
selain kinestetik, tentunya ada kecerdasan yang lain. Yes. Kinestetik saja mungkin juga dia tidak bisa menjadi profesional, sehingga mungkin yang paling menonjol ada biasa, cuman ada kecerdasan yang lain yang perlu dimiliki oleh ahli ini gitu. Oke. Baik. Yang selanjutnya Bu Wagian, siapakah tokoh yang panjenengan kenal? Kartini, baik. Kira-kira Ibu Kartini itu memiliki kecerdasan apa? Menurut saya lebih ke verbal linguistik karena pandai berbicara. Satu lagi, Bu Puspita. Bu Puspita yang panjenengan kenal siapa? DJ Bibi. Kira-kira kecerdasannya apa Ibu? Membuat pesawat. Itu orang yang bisa membuat pesawat itu kira-kira memiliki kecerdasan apa? Logis, matematis jelas, hitung-hitungan. Terus kemudian visual spasial kira-kira bisa enggak? Karena dia mesti otomatis gambar pesawatnya dulu. Ya, oke. Apa lagi? Verbal? Ya. Katanya dia pernah menjadi pemimpin, jadi presiden. Baik. Berarti dari sini Bapak Ibu, setiap anak itu memiliki kecerdasan yang majemuk, tidak hanya satu kecerdasan saja. Kalau hal ini tidak kita aplikasikan ke anak, dia tidak akan tahu. Jadi kemarin hasilnya itu saya minta untuk membuat rencana karena itu kan kelas 9 ya, rencana apa nanti yang akan digapai atau rencana tindak lanjut kegiatan ataupun memilih sekolah lanjutan, karena itu bisa berkelanjutan. Silakan dilanjutkan Pak Bayu di slide-nya. Terus ini adalah kelanjutan dari aplikasi yang kedua, yaitu proses OJL untuk kelola emosi. Implementasi kelas 9 guna meningkatkan kemampuan individu dalam mengenali dan mengelola menyikapi emosi agar lebih rasional, secara sehat, mental, dan memiliki hubungan interpersonal yang lebih ringan, yang lebih baik dengan ARKA atau aksi refleksi konsep aplikasi. Aksi yang saya lakukan yaitu menggunakan kertas emosi. Lanjutnya Pak. Sudah. Ini sebelum stop. Waktu saya melakukan kertas emosi, itu tadi kertasnya adalah biasa saja nih, masih halus. Terus kemudian kalau ada yang membuat bengkel, boleh diremas, boleh disobek, boleh di-upload, boleh di apapun. Ini hasilnya tadinya dia masih mulus. Ini proses waktu dia sudah mulai meremas, ini sudah disobek, dia berusaha membalikan lagi dan terus lagi. Mau dicoba Bapak Ibu? Boleh? Boleh. Itu sudah ada kertas, jangan diapa-apakan dulu Bapak Ibu. Jangan diapa-apakan dulu. Kemudian instruksi saya adalah ini saya akan membacakan sebuah narasi cerita yang nantinya tolong diaplikasikan di kertas tersebut. Ya. Jadi ketika jenengan nanti merasa jengkel, merasa marah, merasa itu gemas, itu boleh diremas-remas, disobek dan apapun. Tapi kalau jenengan senang, bahagia, kertas itu silakan dilus-lus lagi. Bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa. Mau dipejamkan matanya atau mulai aja? Boleh. Baik. Kita mulai. Ini setelah saya membacakan narasi langsung direspon ya. Hari itu adalah hari Minggu. Pada malam hari Senin, Bapak Ibu sudah bersiap untuk berangkat bekerja dengan semangat. Peralatan yang harus dibawa, HP, sepatu, seragam, semuanya sudah disiapkan dengan rapi. Saat itu tidur pun pulas karena seharian Bapak Ibu main dengan keluarga bertamasya. Di pagi hari, ternyata alarm Anda tidak berbunyi yang kamu setel pukul 4 pagi. Dan kamu ternyata bangun pukul 05:50. Kamu baru ingat kalau hari itu kamu menjadi pembina upacara. Kamu bergegas segera mandi dan bersiap segala aktivitas pagi dengan terburu-buru. Saat di perjalanan, ban motormu ternyata bocor dan mulai turun hujan. Ketika kamu jongkok, bajumu tidak sengaja terciprat oleh genangan air dan otomatis bajumu menjadi kotor.
kepala sekolah masih berdiri di depan gerbang bersama guru piket. Dan Bapak Ibu ditegur di depan teman-teman guru piket. Ketika mau masuk kelas dan bergegas mengajar, administrasi yang Bapak Ibu siapkan ternyata tertinggal di meja rumah. Dan akhirnya kamu mengajar dengan mood yang berantakan dan seadanya. Sesampai di kelas, kelas masih dalam keadaan sangat kotor dan siswanya sangat berisik. Dan Bapak Ibu minta untuk membersihkan kelas terlebih dahulu. Kemudian saat KBM berlangsung, tiba-tiba ditelepon oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menghadap. Ternyata Bapak Ibu menang lomba surprise juara 1 dan mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Kemudian syukuran kapan nggih? Saat kembali ke kelas ternyata siswa ada yang berkelahi Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Dan ternyata anaknya berkelahi nggih. Dan ternyata itu adalah surprise. Bapak Ibu berulang tahun pada hari itu dan dirayakan oleh anak-anak di kelasmu dan mendapatkan kado istimewa dari anak-anak Bapak Ibu. Tolong diangkat kertasnya. Oke, adakah yang masih baik saja? Baik. Adakah yang sudah berkeping-keping? Mohon disampaikan. Tolong kertasnya Bu, maksudnya dikasihkan Bu Sela. Oke. Itu kenapa kertasnya Bu Sela sudah hancur berkeping-keping? Jawabnya. Ya, itu adalah suatu bentuk saya mengekspresikan emosi saya dan awal setelah bangun kesiangan, kemudian banyak tugas, bendera basah, disini Pak Kepala Sekolah, dan itu adalah ekspresi saya. Terus saya sudah menata kembali Bu seperti puzzle ya. Nah ternyata terakhir saya dapat surprise. Gak apa-apa lah ya. Ya begitu Bu. Ya, itu adalah cara Bu Sela mengekspresikan emosinya. Tolong mic-nya dikasihkan yang masih mulus sekali, yang belum dapat tadi siapa? Oh, Pak Fajar. Walaupun tadi ada yang dipukul-pukul, tapi Pak Fajar mulus sekali, dilus gitu. Iya. Ini mulai dari mana Bu? Dalam itu kenapa Pak Fajar masih mulus saja? Ya, karena saya itu selalu berusaha misalkan ada suatu hal yang kurang mengenakan, saya tidak langsung mengambil itu, oh ini menjengkelkan atau bagaimana. Saya berusaha dulu, biasanya ketika kita melihat suatu hal yang kurang baik, di balik itu ada hikmah yang akan lebih baik. Masya Allah. Satu lagi, saya mau dari yang sampai sekarang masih berusaha terus kertasnya. Mau Bu Yuni, wes diremet, saya diremet. Apakah Bu Yuni merasa gelos dan keramat-keramat kertasnya untuk gelos? Cuma sebenarnya tadi saya hanya mengikuti cerita ya, membayangkan selama saya berada di situ, ketika menghadapi terciprat air lah itu sudah pasti sudah membuat hati saya langsung ini maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau dalam dunia nyata mungkin sudah apa ya? Menangis ya, benar-benar terjadi. Jadi kalau menurut saya tidak apa-apa kita mengungkapkan emosi atau apa seperti yang penting tidak menyalahi atau tidak berlebihan, sehingga mengungkapkan itu juga membuat hati kita lega. Betul. Sehingga tapi tetap kita harus tetap harus berpikir bahwa segala sesuatu itu pasti sudah ditakdirkan begitu. Tetapi ketika kita membutuhkan diri untuk meluapkan emosi, bagi saya it's fine selama kita tahu batasannya, kita tidak menyerah setelah itu, kita
kita bangkit kembali, maka saya pernah dapat materi resiliensi itu ya. Kita bangkit setelah kita terkena atau kita ditimpa masalah apapun, tapi kita bisa mengambil. Betul. Begini Bapak Ibu, kalau di usia kita itu kan kita sudah lebih matang ya, sudah bisa mengelola emosi kita setidaknya dengan lebih baik. Tetapi posisi yang kita hadapkan kan adalah anak-anak, di mana mereka itu usianya masih remaja, usia mereka itu masih sangat labil, emosi mereka masih naik turun. Ketika hanya dipanggil dengan nama bapaknya, jadi berantem boleh? Iya. Hanya hal yang menurut kita dipanggil nama bapaknya itu sebenarnya kan ya memang bapaknya namanya itu kan, tapi kan terus dijadikan bahan bercandaan, ejek-ejekan. Kalau mereka tidak bisa mengelola emosinya, itu akan menjadi konflik di dalam satu kelas. Lanjut Pak. Oh iya bentar. Ini kemarin saya lakukan juga di kelas 9B, karena di situ ada salah satu siswa yang memang saya rasa secara verbal itu seringkali melukai hati teman-temannya. Ini mungkin ada dua di kelasnya nih. Ada yang melaporkan ke saya di kuliah. Itu ada yang suka memanggil nama bapaknya, ada yang suka menjepret BH temannya, ada yang suka jaga rambut ke belakang seperti ini pada perempuan. Terus bekas permen ditoletkan di pipinya temannya. Itu banyak sekali laporan yang seperti itu. Kalau mereka tidak bisa mengelola emosi, bisa memperkeruhan. Benar. Dan itu memang sempat saya beri pembinaan di dalam kelas waktu pembelajaran. Itu saya harapkan agar membuat mereka bisa mengendalikan emosinya ketika terjadi hal-hal yang semacam itu. Next Pak. Aplikasinya saya minta mereka untuk merancang kelas yang bernuansa sel, membuat peta emosi dan membuat rumus key message. Itu mereka saya minta untuk menyampaikan emosinya hari itu, apa yang terjadi pada hari ini, dan saya minta untuk membuat rumus key message. Rumus key message itu ada yang ini, tapi tidak saya sampaikan di sini karena memang ini waktunya pendek. Itu ketika mendapatkan perlakuan yang seperti itu, ditulis. Itu untuk pesan dirinya sendiri. Misal, saya merasa jengkel pada hari ini karenanya apa? Saya harap itu dituliskan. Jadi biar tahu, oh kamu tuh keinginannya seperti apa. Itu adalah pesan message untuk diri kita sendiri agar bisa mengelola emosi dengan baik. Lanjut Pak. Terus ini tadi sudah kita praktekkan. Ya stop. Ini untuk pembelajaran sosial emosional itu sudah saya sampaikan ke anak. Ini yang lebih ahlinya adalah Biuni. Karena sudah Biuni, Pak Virus itu kan sudah mengikuti guru penggerak ya, ini sudah matang sekali. Jadi mereka biar mampu menyadari diri, mampu mengelola dirinya, mampu bertanggung jawab atas dirinya, kemudian terampil berelasi dan peduli sosial. Kemudian Pak Virus kalau dinaikkan, itu saya harapkan bisa diterapkan oleh anak-anak. Ini peta emosi, ada happy, ada excited, ada tender, ada scared, ada angry, ada sad. Ini tadi adalah yang tadi saya sampaikan di kertas emosi tersebut. Narasinya itu bergejolak di sini. Jadi tadi ada yang sedihnya, ada gelisahnya, ada waktu dengan bahagianya. Dalam satu hari kan itu berwarna seperti itu loh. Pagi kerusuh, siang, terus sedih banget. Ternyata siang dikit dapat 10 juta. Nah kita kan tidak akan pernah tahu. Naik lagi Pak. Next. Nah ini contoh waktu mereka mengisi peta emosi, saya minta untuk mencentang-centang sesuai dengan emosi mereka. Lanjut. Kemudian ini adalah self management atau mengenal peta emosi, di mana di dalam tubuh kita itu ada yang namanya neokortex, limbic, dan reptil. Betul Bu Caca? Ya. Dalam diri otak kita itu ada yang namanya neokortex, limbic, dan reptil. Betul? Ya betul. Silakan yang lagi Pak. Ini adalah gambaran dari neokortex itu tadi. Neokortex itu kita ibaratkan sebagai pawang. Ini neokortex itu adalah part ini. Next lagi Pak. Pada masa ini kita bisa tenang, berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali maka, nah ini turunan naik lagi. Ada sebuah bunglon atau limbik. Nih jempol ini adalah limbik. Neokortex kita ibaratkan seperti part ini. Dan jempol adalah limbiknya. Nih, terus naik lagi. Ketika bunglon mengambil alih kendali, perasaan yang akan, nah itu bunglon kehilangan kendali, maka reptilian atau brain atau ini kita ibaratkan dinosaurusnya kita akan keluar.
Jadi neokortex itu ketika tidak bisa memegang kendali limbik ini tadi, ini berarti semuanya akan keluar. Benar benar. Ini neokortex dan ini limbik, dan yang di tengah ini adalah reptilian brain. Kalau misalkan kita tidak mampu mengelola si ini duluan kita di limbik ini tadi, maka emosi kita tidak akan terkendali. Silakan diturunkan lagi Pak Ferus. Ya seperti ini. Ini sebenarnya ada videonya, tetapi karena jaringan internetnya tidak sampai nih. Ini adalah adu mulut yang terjadi antara guru dan murid. Ini dinosaurus sama-sama keluar, ya kan? Karena mereka tidak mampu mengelola emosinya dengan baik. Turunkan lagi Pak Ferus. Kalau ini adalah yang satu menjadi pawang yang bisa mengelola, yang satu menjadi dinosaurus. Kira-kira kalau ada yang menjadi pawang itu akan membuat suasana lebih enak atau akan semakin keruh? Lebih nyaman karena yang satu bisa meredakan. Turun lagi Pak Ferus. Nah ini responsible, apa itu Bu Yuni? Responsible decision, jeda dan memilih tindakan. Ketika kita sedang emosi, ketika langsung direspon, itu langsung meledak-ledak bukan? Iya. Tetapi kalau bisa ketika kita sedang emosi, beri jeda dulu. Bagaimana beri jedanya? Setidaknya tarik nafas dulu Bapak Ibu. Tarik nafas seperti tadi, buang. Gitu. Jadi semua emosi itu bisa keluar di situ. Jadi Bapak Ibu lebih bisa mengendalikan emosinya dibanding tadi sewaktu pas saat emosi banget. Jadi diberikan jeda yang membuat menjadikan lebih nyaman. Kemudian baru merespon tindakan. Lanjut. Ini adalah aplikasi. Saya minta contoh satu sebagai guru dan satu sebagai murid dan yang satunya lagi sebagai observer. Adakah yang bisa membantu saya menjadi murid, menjadi guru dan observer? Pak Fajar itu sudah mulai pengen berani. Monggo Pak Fajar. Pak Fajar, Pak Fairus, observernya sih tadi. Wih, monggo Pak. Ini saya minta yang satu jadi murid, monggo yang mau jadi murid siapa? Yang paling muda yang jadi murid ya. Ya. Ini tolong direkam sama. Ini kita memerankan tadi yang ada kartu merah yang tadi sudah dipegang salah satu Bapak Ibu guru ya. Jadi Raffi Ahmad adalah seorang yang Raffi Ahmad adalah seorang yang suka terlambat, suka tidur, terus suka tidur di kelas, pernah ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Hari ini saat jam pelajarannya Pak Fairus ternyata Raffi Ahmad itu tidur di bangunan tidak bangun-bangun. Monggo Pak. Nanti ini sudah seperti ini sesuai kayak saya terus yang ini aplikasi saya harapkan jaringan sudah bisa mengelola emosi. Kan itu nanti Pak Fajar kan dibangunkan karena posisi tidur. Kenapa kamu tidur di kelas Rafi? Tadi malam udah jam berapa? Masih ngantuk jam segini Pak. Coba tadi malam saya main game sampai pagi. Boleh main game, tapi jangan sampai malam-malam ya. Jangan sampai tiduran di kelas. Ya saya pinginnya tuh gak tiduran Pak, tapi gimana ya Pak? Ngantuk. Ya udah nggak apa-apa. Untuk kali ini tidak apa-apa, tapi besok jangan diulangi lagi ya. Ya kalau bisa ya Pak ya. Nah, kalau ini bikin emosi bu. Belum, ya kalau kita monggo, bebas. Ya Pak Guru. Oh ya, kayaknya. Kamu juga tadi pagi ke tempat rokok di. Saya diajak teman saya itu Pak. Diajak teman saya kamu. Iya, untuk
saya dulu lihat itu ada yang sudah jadi pemain sepak bola Pak, tapi merokok. Jadi kan saya kira nggak apa-apa merokok ya. Tapi ketika merokok itu nanti akan mempengaruhi kesehatan yang pertama, yang kedua cita-citamu besok itu akan lebih susah digapai karena merokok akan merusakkan kesehatan. Itu ya Pak ya. Merokok boleh, tapi besok kalau sudah saatnya kapan? Nanti kalau sudah bekerja dewasa seperti itu. Oh ya. Ya, karena sekolah tidak boleh merokok. Oh ya. Gitu. Itu kalau di Soteng, kalau enggak ya kita akan bahas. Karena menurut saya dari didikan zaman dulu ya, didikan kolonial itu lebih efektif kalau menurut saya. Kalau ini terlalu ini dalam hati pasti ngomong apa sih? Iya benar. Gitu ya. Bagaimana itu adalah permasalahan klasik yang dialami kita semua. Baik, terima kasih untuk Pak. Untuk ini bisa diobservasi bagaimana tadi perlakuan Pak Ibu sebagai guru dan mendapatkan murid seperti Pak Abdi Ahmad. Terima kasih. Kalau dilihat dari sisi guru yang sudah dilakukan Pak Paswati sudah luar biasa sekali. Jadi ketika bertemu dengan murid, padahal di kelasnya berkali-kali tidur, tapi masih tetap bisa sabar. Ini guru idaman, guru yang luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mengelola emosi itu penting. Jadi tidak hanya anak yang diminta untuk mengelola emosi, tetapi kita sebagai pendidik juga harus bisa mengelola emosi kita. Ketika kita berada di posisi yang tadi guru dan murid beradu argumen, jika dilihat dari sudut pandang mata siswa, itu kira-kira pribon nih. Kalau misalkan anak guru berantem dengan muridnya, beradu mulut, itu kan seolah-olah memang tidak ada harga diri jadinya, karena memang walaupun kita sebenarnya terpancing mending tinggal pergi dulu, karena memang kita yang kita pertaruhkan harga diri kita. Terus selanjutnya Bapak Ibu, ini kan kita masih ada 5 jurus yang harus saya sampaikan. Sebenarnya dulu itu selama 4 hari ini saya ringkas dalam waktu 5 menit lagi Bapak Ibu. Kita SBK-nya kita lewati, boleh? Boleh, daripada nanti itu adalah OJT yang saya sampaikan kepada anak-anak. Jadi kemarin ada pengelolaan emosi dan kenali potensi. Kemudian di dalam 7 jurus BKIBAT itu ada yang lain, yaitu ada 3 tumbuhkan resiliensi, 4 jaga konsistensi, 5 jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi dan menata situasi. Yang 1 dan 2 sudah saya sampaikan. Yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi, itu untuk menumbuhkan ketangguhan dalam menghadapi daya letih agar mereka itu bisa bangkit kembali. Yang keempat, jaga konsistensi, itu berkebiasaan berkesadaran membangun rutinitas positif yang berkelanjutan untuk perkembangan karakter. Yang kelima, jalin koneksi, itu komunikasi empatik, menguatkan kemampuan berkomunikasi dengan empati dan saling memahami antar warga sekolah. Yang keenam, ada bangun kolaborasi, mendorong sinergi antara guru, siswa, orang tua dan masyarakat dalam bentuk ekosistem pendidikan yang sehat. Yang ketujuh, menata situasi agar lingkungan belajar aman, nyaman dan menggembirakan. Next Pak. Yang ketiga, ini ada tumbuhkan resiliensi. Kita aktivitas sebentar, kita baru menara Bapak Ibu. Kita 2 kelompok ya. Jadi ini 1 kelompok, ini saya kasih satu bahan atau 1 bekal. Ini nanti silakan dibuat untuk menara. Cara membuat menara itu silakan nanti diputar dulu ya Bapak Ibu. Diputar. Kalau ini sudah berdiri berarti siap dibuat untuk menara. Dan ini mulai ditata. Kalau sudah berdiri ditata, sudah berdiri ditata. 1 orang berkesempatan 1 kali memutar. Kalau misalnya dia jatuh, berarti langsung ganti peserta lain. Yang tadi 1 kelompok ini 1 kelompok, yang ini 1 kelompok. Bisa ya? Silakan dimulai dari sekarang. Nanti saya kasih waktu 2 menit. Dari kelompok Bapak. Yang kelompok sana ganti dari sekarang. Oke. 1 kelompok. Ya boleh.
Ya. Kelompok 2 sudah selesai. Oke, dari pertanyaan ini, apakah yang dapat Bapak Ibu ambil maknanya? Kak Zen. Kegigihan untuk meraih suatu keberhasilan. Kegigihan untuk meraih suatu keberhasilan. Yang terus? Atau kalau kita mau berhasil, kita juga harus beresiko banyak katanya kalau berhasil. Betul sekali. Baik. Tepuk tangan untuk Mas Zen. Terus Bu Yuni yang sudah pernah belajar resiliensi, apa yang dapat diambil dari makna permainan ini? Jangan menyerah, terus mencoba, berkolaborasi dengan yang lain, terus mencari titik celah kelemahan, kemudian mencari penyelesaiannya. Luar biasa ya, karena sudah belajar resiliensi. Inti dari resiliensi ini adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Setiap anak, apalagi saat ini kita itu dihadapkan dengan anak-anak yang generasi strawberry, ya dari Z ke Alpha, generasi strawberry yang sudah masuk ke tas atau udah di frozen. Ketika dia dikeluarkan itu sangat mudah bonyok, sudah sangat mudah lenyek. Itu dalam artian ini tadi Bapak Ibu, dia itu mudah jatuh. Kalau tidak ada yang menopang untuk berdirikan kembali, dia tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Makanya dia butuh kolaborasi ataupun butuh penopang orang-orang di sekitarnya. Kalau anak-anak kita itu siapa yang bisa menjadi penopang Bapak Ibu? Orang tua, guru dan teman-temannya. Dari sini bisa dipahami ya. Jadi jurus ini diharapkan Bapak Ibu guru bisa menjadi penopang selama dia di sekolah agar dia bisa berdiri dan kembali pulih ketika sedang terjatuh. Ngerti nggih? Oke, selanjutnya Bapak Irus. Ya, ini untuk sadar diri ini mungkin yang dibutuhkan adalah apa saja ini? Self awareness itu kesadaran diri, kestabilan emosi, adaptability dan kemampuan untuk beradaptasi, betul, pandangan positif, betul. Self Growth mindset itu pikiran bertumbuh. Self compassion apa ya? Menyelesaikan permasalahan dengan efektif. Oke, effective problem solving. Itu efektif tadi. Yang self compassion. Self compassion apa Bu Abel? Oke, itu yang dibutuhkan untuk anak-anak. Jadi bisa bertahan itu butuh kesadaran diri yang penuh. Butuh adanya apa tadi Bu? Kapan dulu ya? Tadi apa saja yang dibutuhkan untuk ketahanan diri? Kesadaran diri, kestabilan emosi, adaptasi, pandangan positif, pemecahan masalah yang efektif, pola pikir bertumbuh, oh iya, penuh kasih sayang. Jadi anak-anak itu dibutuhkannya adalah itu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa mereka berdiri sendiri tanpa kita yang menopangnya. Lanjut Mas, Pak Ibu. Ya, ini adalah fixed mindset dan growth mindset. Anak-anak kadang merasa seperti ini. Sudahlah, aku tak menyerah. Mereka tidak punya pikiran, saya akan coba lagi. Anak-anak sekarang itu seperti itu. Baru mereka disuruh maju saja, aku nggak bisa Bu. Saya nggak bisa. Itu berarti fixed mindset dia. Yang kita harapkan anak-anak sekarang ini bisa memiliki pikiran yang tadi Bapak Ibu, growth mindset. Aku bisa. Aku akan belajar. Solusi apa yang bisa saya upayakan? Itu biar harapannya itu anak-anak sekarang sudah seperti itu. Kita kalau melihat ketika ada lomba, yang menjadi supporter aja sangat pasif sekali ya Bapak Ibu. Seperti tidak punya pendukung. Bahkan lingkungan sekolah ini itu kurang mendukung untuk teman-temannya sendiri. Betul ya? Lanjut Pak Farus. Harapannya itu. Nah, kita harus menjadi pribadi yang lembut dan tegas. Bukan tega, tetapi tegas. Kalau kita tidak tegas kepada anak, kita hanya lembut saja dan tega. Tega itu dalam arti membiarkan dia dalam marwahnya, dalam kesalahannya. Tetapi kalau kita bisa lembut dan tegas, itu kita bisa mendampingi mereka dengan optimal. Lanjut Pak Yus.
memberikan apa yang dia inginkan. Bocah tidak dididik untuk mandiri, untuk bertumbuh dengan kerjasama, itu tidak akan bisa menjadi anak yang sukses karena itu tadi mereka terbiasa dimanjakan. Makanya kita terbiasa bisa tadi lembut dan tegas. Lembut itu mengayomi juga, tetapi kita juga butuh ketegasan ketika mereka salah. Lanjut, pembiasaan berbasis kesadaran ini tadi. Kalau kita di sini yang biasa, itu akan membentuk kepatuhan, tetapi dalam jangka yang pendek. Ini mau tidak ada bapak kepala sekolah nih. Ketika ada pengumuman besok pagi berangkat jam 7, semuanya kan berangkat jam 7, termasuk saya berusaha berangkat jam 7. Tetapi ketika itu dilaksanakan itu dengan terpaksa bisa berjalan dengan jangka panjang? Tidak. Tetapi misalnya seperti Bu Yuni, aku yang mana kudu jam itu kita jauh dulu sekarang sekolah dengan sadar Bu Yuni memiliki kesadaran itu untuk berangkat setiap pagi gak sih? Itu bisa dilaksanakan secara jangka panjang tidak? Bisa, karena tidak dipaksa, secara sadar melakukan dengan tulus. Harapannya anak-anak juga seperti itu. Tanpa paksaan mereka belajar sendiri. Tanpa paksaan mereka bisa berkembang dengan sendirinya. Lanjut. Ini yang kelima, ada jalin koneksi. Nah, ini adalah rumus JAN. Mendengar aktif. Dedikasikan tubuh dengan jiwa kita. Ekspresikan, perlihatkan. Yang ketiga, netralkan posisi. G, gangguan hilangkan. Jadi ada yang mengganggu hilangkan. A, amati pembicaraan. R, respon. J-nya jangan dipotong. Jadi kalau ada orang bicara, misalkan anak kita itu, siswa-siswa kita itu ingin bicara dengan kita, lihat tuh Bapak Ibu, dilihat kita sama-sama, didengarkan. Kalau bisa dua arah. Kalau satu arah apa namanya? Khotbah. Kalau komunikasi itu dua arah. Kalau satu arah namanya khotbah. Jangan sampai dia merasa khotbah sendiri. Ketika ini sebenarnya bisa praktek kalau yang satu bicara, yang satu tidak mendengarkan. Itu berarti komunikasinya tidak efektif. Koneksi kita tidak tersambung dengan baik karena panjenengan tidak mendengarkan, misalkan seperti itu. Anak-anak juga seperti itu. Ketika dia ingin didengarkan, tetapi kita tidak merespon dengan baik, mereka juga tidak akan terkoneksi dengan kita. Posisi kita ya. Contoh misalkan ada anak yang ingin komunikasi dengan kita dengan posisi seperti ini. Diizinkan tidak? Tidak apa-apa. Kalau dia ditanya dulu, kamu nyaman dengan dulu seperti itu? Ketika dia jawab nyaman, biarkan. Karena memang nyamannya dia seperti itu. Tetapi kalau dengan seperti itu, jangan bisa mengarahkan. Kalau dulu seperti itu kan tidak sopan. Nah, itu dia mau menurunkan, berarti itu dia sudah mulai nyaman dengan panjenengan. Misalkan dengan seperti itu, biarkan saja, tidak apa-apa. Jadi kenyamanan itu penting untuk berkoneksi atau berkomunikasi. Terus koneksi sebelum koreksi. Jadi ketika kita mau mengoreksi siswa, kita harus membangun koneksi dulu. Jangan asal mengoreksi. Kalau misalnya bocah tiba-tiba dikoreksi, kira-kira sakit hati tidak? Kita bangun koneksi dulu, bangun hubungan baik dulu. Sini ajak ngobrol di depan. Kita enakan dulu, yang dibuat nyaman dulu dia, baru dikoreksi. Itu akan lebih mudah dibanding dia di depan kelas disampaikan, kamu itu ya dijaring. Satu sakit hati dan kedua membunuh karakter. Anak merasa dipermalukan dan merasa tidak ada koneksi yang baik antara dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi harapannya seperti itu Bapak Ibu. Walaupun panjenengan guru kelas juga bisa menjaga koneksi dengan baik. Kemudian Bapak Ibu. Yang keenam masih dua tadi nanti seperti ini. Bangun kolaborasi. Di sini adalah yang menghalangi adalah siluman egois. Ketika kita membangun kolaborasi itu yang menjadi godaan kita adalah egois kita masing-masing. Kita punya prinsip yang berbeda-beda, kadang kekeh dengan prinsipnya masing-masing. Oh, aku ingin anakku kita perlakuan seperti ini, tetapi BK-nya harus setuju. Oh, aku pengen BK-nya ini, tapi wali kelasnya tidak setuju. Punya ego masing-masing. Itulah yang kadang membuat penyelesaian masalah itu tidak terselesaikan dengan baik. Jadi punya penanganan masing-masing tanpa ada kolaborasi. Selanjutnya Pak, ini peran guru BK dan guru kelas kurang jelas ya. Ini saya bacakan.
guru kelas pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan membentuk apa itu karakter murid. Secara guru BK pelayanan untuk memandirikan siswa yang mempertimbangkan potensi diri secara secara sosial, pribadi, dan karir. Jadi peran kita aja sebenarnya sudah berbeda. Kalau kita misalkan tidak berkolaborasi kan otomatis kita tidak sejalan. Ini kan tidak jelas ya, nanti bisa dibaca sendiri di BBB kan. Yang intinya dari kolaborasi ini adalah kita itu jalan itu bersama Bapak Ibu. Kalau kita jalannya sendiri-sendiri, wali kelas dewe, guru mapol dewe, kesiswaan dewe, guru BK-nya sendiri, kepala sekolahnya sendiri. Kira-kira kita punya jalan masing-masing tidak? Iya. Yang satu naik Bergas, yang satu naik Anak, yang satu ke Tegalsari. Tapi kalau kita punya satu misi yang sama, kita punya tujuan yang sama, yuk kita berangkat ke GOR, naik angkot, makan bareng. Jalannya bersama tidak? Iya. Harapannya seperti itu, dari guru BK, wali kelas, guru mapel, kesiswaan itu bisa sejalan, tidak berdiri sendiri-sendiri. Gitu. Lanjut Pak. Lanjut saja. Terus itu sebenarnya sistem untuk penanganan siswa. Jadi memang sebenarnya kalau ada permasalahan di kelas, Bapak Ibu, kita alih dulu di kelas. Kalau memang sudah butuh pendampingan, baru menyampaikan ke wali kelas. Jika sudah dari wali kelas memang merasa tidak mampu, baru disampaikan ke guru BK. Guru BK merasa kurang mampu, disampaikan ke kesiswaan. Setelah itu baru disampaikan ke kepala sekolah. Jika kepala sekolah tidak mampu, itu disampaikan ke alih tangan kasus atau pihak yang lebih berkompeten. Ini ada menata situasi. Banyak aspek-aspek nyaman, aman, menggembirakan. Aman itu kita diharapkan aman dari kekerasan, aman dari ranah online, terus aman dari bencana, terus kemudian nyaman relasi sosial, nyaman lingkungan, nyaman secara sarana dan prasarana. Yang ketiga mengembangkan gembira dalam minat dan bakat, gembira dalam bermain, dan gembira dalam belajar. Harapannya kita semua dalam satu sekolah ini bisa aman, nyaman, dan gembira. Dan kalau bisa sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi siswa biarkan dia berlaku sebagai siswa. Guru kita bisa bertanggung jawab sesuai tupoksi kita sebagai guru. Kepala sekolah juga sesuai tupoksinya sebagai kepala sekolah. Kalau kita bisa bertanggung jawab atas tugas kita masing-masing, insya Allah sekolah ini akan aman, nyaman, dan menggembirakan. Saat ini memang kita kan yang belum nyaman adalah sarana-sarananya, karena kita sekolah baru. Ya mau tidak mau kita harus menerima itu. Di balik itu kita harus bisa menyamankan mereka tetap belajar di sini, di sekolah kita, walaupun secara sarana dan prasarannya masih kurang. Yang saya harapkan dari ini Bapak Ibu, kita semuanya bisa berkolaborasi. Pak, kesimpulan pada kegiatan hari ini, 7 jurus BK hebat itu diharapkan agar kita itu bisa berkolaborasi untuk membentuk sekolah menjadi lingkungan belajar yang lebih aman, positif, serta peserta didik menjadi lebih mandiri, berkarakter, dan berbudaya. Mungkin itu praktik baik yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Adakah pesan untuk saya agar bisa menjadi koreksi dalam kegiatan selanjutnya dalam melaksanakan OJL? Monggo Bapak Ibu, saya beri waktu 1 menit. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu, semoga praktik baik ini bisa menjadi sebuah tambahan informasi untuk panjenengan semuanya. Yang baik silahkan diambil, yang kurang baik mohon untuk saya dikoreksi, nanti akan saya jadikan evaluasi untuk diri saya. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.